Sore itu, menjelang maghrib, aku diajak tanteku ke rumah Bude yang rumahnya lumayan jauh dan harus melewati perbukitan dan jurang yang tak begitu dalam sih. Jadi tanteku ini kan orang Padang, kebetulan sedang pulang ke kampung suami. Jadi suaminya itu adalah adik dari ibuku. Jadi dia udah bertahun-tahun gak pulang. Dan waktu itu dia ya hanya ada waktu lah pas waktu itu pulang kampung. Jadi tujuan pertama itu datang ke rumahku, lalu bersama-sama sekeluargaku menuju ke rumah Simbah di daerah Gunung Kidul. Kebetulan rumah Bude itu dekat sama rumah Simbah, tapi nggak begitu deket juga sih, sekitar mungkin ada 5 kiloan kira-kira. Jadi waktu itu langit sudah mulai merah ketika tante ngajak aku ke rumah Bude. Sebagai ponakan sih aku senang aja dimintai tolong. Akhirnya perjalanan pun dimulai. Kita naik motor, entah punya siapa aku lupa, pinjem waktu itu. Jadi dari jalan raya menuju ke rumah Bude itu masuk ke jalan berbatu. Jadi buat kalian yang pernah ke Gunung Kidul pasti tahu lah di daerah pedesaan itu kayak apa. Jadi kita masuknya itu batunya masih batu-batu kuning gitu, jalannya naik turun berkelok-kelok, sebelah kanan sebelah kiri bukit, sebelah kanan kayak jurang gitulah, tapi enggak terlalu dalam. Waktu itu kita udah ngelewati perkampungan, lalu perkampungnya dikit, lalu kita lewat ke bukit-bukit itu tadi, bukit yang sebelah kiri bukit, yang sebelah kanan jurang, dan jalannya itu ada berapa tikungan ya. Jadi pas tikungan itu pas nanjak turun lagi, itulah serem lah pokoknya. Nah di sebelah kiri yang ada bukit-bukitnya tadi kan ada beberapa ladang ya. Nah pas di situ sudah nggak ada rumah lagi nih, cuma ada bukit sama ladang. Terus jalannya masih berbatu kan, tapi ada dua baris cor untuk memudahkan pengguna jalan gitu. Jadi ada corannya dikit gitulah, tapi cuma muat untuk satu motor. Jadi sampai pada tikungan, aku ngelihat di sisi kiri itu ada sosok laki-laki hitam seperti bayangan, tapi tegak. Dia berdiri kayak orang, bener-bener orang berdiri kayak abis dari ladang gitulah. Ya berdiri tegak, tapi semuanya hitam dari ujung rambut ke ujung kaki itu semua hitam. Jadi bener-bener kayak bayangan tapi hidup. Awalnya sih aku berpikir itu beneran orang. Aku pikir dia bapak-bapak yang baru selesai ngurus ladang gitulah. Tapi seketika glek. Terus tanteku nanya, "Lah, Dita, kenapa motornya?" Tanyaku. Tanteku mulai panik nih. Aku juga kaget. Lah, kenapa motornya bisa mati? Padahal tadi baik-baik aja. Aku nengok lagi ke arah tempat yang aku lihat sosok bapak-bapak hitam tadi. Aku niatnya sih mau minta tolong karena aku kan nggak begitu ngerti. Tapi ternyata si bapak-bapak itu udah nggak ada. Nggak masuk akal banget. Bisa hilang kok mendadak gitu. Padahal satu-satunya jalan keluar yang ya di tempat motorku mogok kala itu. Aku tengok kanan kiri sepi banget, nggak ada orang satupun. Mungkin pas maghrib atau malah lewat maghrib, karena langit juga udah mulai gelap. Di daerah sana kan suara azan itu bener-bener jarang kedengeran, karena masjid juga masih sedikit dan jauh. Seketika aku merinding. Tanteku nggak kalah heboh. Dia udah ketakutan. Ayo Dita jalan ayo, katanya. Motor udah didorong, dia mulai setengah lari nih. Akhirnya kamu udah berdua udah setengah lari, padahal jalanan nanjak kan, nanjak banget. Dengan sekuat apapun kita lari sambil dorong motor, ya jalannya tetap aja nggak bisa cepet. Akhirnya sampai rumah Bude, tanteku cerita apa yang barusan terjadi. Tapi tanteku nggak lihat ada laki-laki hitam tadi, nggak lihat dia. Terus habis itu aku yang cerita sama Bude. Tadi ada, jadi sebelum pas mau nanjak itu aku lihat ada bapak-bapak. Nah pas habis lihat langsung motor itu mogok. Aku bilang,
Nah pas motor udah mau kok, aku liatin lagi udah nggak ada Bude, aku bilang gitu. Terus Bude jawabnya enteng aja, udah sering terjadi kayak gitu sih, makanya kalau kesini jangan maghrib